Berbeda dengan daerah daratan, wilayah Mentawai ini tidak ada perbedaan antara musim hujan dengan musim kemarau. Fernando mengingatkan Mentawai berada di wilayah zona megatrust, di mana terdapat potensi kejadian gempa yang tertinggi, di samping itu juga potensi terjadinya cuaca ekstrim, sehingga rentan terhadap ancaman potensi gempa bumi, tsunami, banjir, cuaca ekstrim, dan gelombang ekstrim. Melalui aplikasi MHears ini setidaknya peringatan dini dengan jumlah penduduk hampir 100.000 jiwa harus bisa diakses oleh masyarakat agar bisa bersama-sama melakukan antisipasi dari ancaman bencana. Demikian yang dapat kami sampaikan, Martina Daudau, LPPL Sasaraina FM, Kepulauan Mentawai, untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio. Terima kasih Martina Daudau, LPPL Sasaraina FM, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Pendengar, kita bergeser ke Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kementerian Agama dorong pemasangan katra di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Selengkapnya bersama dengan reporter Digi. Silahkan Digi. Dengar LPPL Indonesia, rencana pemasangan katra semakin mencuat usai terselenggaranya rapat koordinasi nasional atau Rakornas pada Juli lalu dengan beberapa menteri. Namun rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan menimbulkan polemik karena dinilai tidak asli dan merupakan batu baru. Dirjen Bimbingan Masyarakat Muda Kemenang RI, Supriyadi, mengatakan rencana pemasangan katra Candi Borobudur sudah pernah dibahas. Tepatnya saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas pengembangan 5 destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP semester 1 pada Jumat 21 Juli lalu. Kajian soal pemasangan katra ini bakal terus dilakukan. Kemenang pun sudah berkirim surat kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk merumuskan kebijakan pemasangan katra. Selain itu, pemasangan katra di atas tupai tukang di Borobudur juga dinilai menambah aura spiritualitas umat Buddha. Rencana tersebut kata dia tidaklah mudah karena harus berkoordinasi dengan instansi terkait sebab pengembangannya tidak serta-merta menjadi kewenangan dari Kemenang. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih rekan Digi dari Magelang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan pendengar, rangkuman berita dari penjuru tanah air akan kami hadirkan kembali setelah jeda berikut ini. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Dengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Dan di sesi kedua akan hadir berita dari Jurnal Pemilu 2024, RPD Kultim FM Sagata Kutai Timur Kalimantan Timur, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Wana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah. Baik pendengar, mari kita simak bersama Jurnal Pemilu 2024. Mengetahui perkembangan terkini kesiapan Pesta Demokrasi Indonesia, inilah Jurnal Pemilu 2024. Pendengar RPPL Indonesia, Ganjar Pranowo bakal calon presiden dari PDI Perjuangan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Suryalaya Desa Tanjung Kerta, Agirajiung, Tasikmalaya, Selasa 10 Oktober malam. Ia mendapat banyak pelajaran tentang ilmu kehidupan dan mendapatkan amalan ketenangan batin. Dalam silaturahmi kali ini, mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun berziarah ke makam Abah Sepuh dan Abah Anom, ulama besar yang berjasa atas perjuangan Ponpes Suryalaya.
Usai silaturahmi, Ganjar mengatakan di hadapan awak media bahwa kedatangannya ke Ponpes Suryalaya untuk menimba ilmu dan meminta wejangan kepada ulama. Ia juga dikuatkan bahwa tugas manusia adalah berusaha, sehingga diskusi kali ini sangat mencerahkan bagi batinnya. Menurutnya, Ponpes Suryalaya patut menjadi rujukan menimba ilmu. Ganjar menambahkan, Kiai Haji Bapak Ahmad telah memberikan hadiah sebuah buku yang berisi tentang amalan-amalan yang membuat ketenangan batin. Sebagian lain, istri bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, Siti Atiko, mendorong agar literasi tentang gizi diperbanyak. Menurutnya dengan peningkatan literasi tentang gizi, masyarakat bisa menjadi konsumen yang cerdas. Atiko mengatakan, literasi tentang gizi mesti diperbanyak agar masyarakat semakin teredukasi, terutama dengan diksi yang gampang dipahami masyarakat. Hal ini dikatakan Atiko usai hadir di launching dan bedah buku berjudul Narasi Nutrisi dan Kesehatan di Zaman Pasca Kebenaran di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Selasa 10 Oktober. Atiko mengatakan, di era pasca kebenaran ini, hoax tak hanya muncul pada isu politik dan agama saja. Masyarakat justru banyak yang terkena hoax tentang gizi. Berita lain, Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Karisma Ferdiansyah menyebutkan bahwa 38 DPC Gerindra Kabupaten Kota Jatim telah mengusulkan nama cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Seluruh DPC di Jawa Timur kompak mengusulkan nama Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo. Hal ini dikatakan Karisma seperti mengutip Detik Jatim, Selasa 10 Oktober. Ia menyatakan bahwa DPC Gerindra Jatim akan segera menggelar rapat koordinasi cabang atau rakorda untuk memformalkan usulan mereka ke DPD Gerindra Jatim. Pada bagian lain, PKB mengatakan pasangan bakal capres dan cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU. Anies Caimin akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran dibuka. Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum PKB Yasilu Fawait seperti mengutip Detik News Selasa 10 Oktober malam. Yasilu mengatakan Amin akan mendaftar ke KPU pada 19 Oktober. Ia menyebut Anies Caimin akan datang pagi-pagi. Ditambahkan, pengurus partai koalisi pengusung Amin akan hadir dalam proses pendaftaran di KPU. Ia juga mengajak para relawan, mulai dari komunitas majelis taklim, buruh, hingga ormas, untuk mendampingi pasangan Amin mendaftar ke KPU. Demikian jurnal pemilu hari ini. Saya Aan melaporkan untuk Berita Indonesia Pagi. Demikian Jurnal Pemilu 2024 hari ini. Simak terus informasi seputar Pesta Demokrasi 2024 Indonesia Persada ID untuk mendengarkan baik. Dengar kita menuju RPD Kutim FM, Sagata Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang mengabarkan upaya penurunan stunting menjadi fokus puncak pada Harganas ke-30 di Kabupaten Kutai Timur. Selengkapnya bersama dengan rekan Esther Pagabu. Silahkan Esther. Dengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutai Timur menggelar peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dengan tema Menuju Keluarga Bebas Stunting untuk Indonesia Maju, digelar di Ruang Meranti 10 Oktober 2023. Ditemui usai kegiatan ini, Bupati Kutai Timur Ardiansa mengaku bersyukur dan menyampaikan bahwa melalui peringatan Harganas ke-30 ini, stunting harus menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan, dan dirinya berharap agar secara bersama-sama bisa melakukan penurunan dan pencegahan. Harapannya, hasilnya bisa memuaskan dan sesuai dengan yang sudah diusahakan guna stunting dapat teratasi di Kutai Timur. Alhamdulillah hari ini peringatan Harganas ke-30, tema kita adalah penurunan stunting. Kita berharap stunting ini menjadi salah satu persoalan yang mudah-mudahan kita bersama bisa melakukan penurunan, mulai dari pencegahan, penurunan, dan semoga saja hasilnya bisa memuaskan nantinya. Dengar, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman hadir sekaligus membuka kegiatan Harganas ke-30 ini, turut dihadiri Kepala Perwakilan BPP KBN Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Forkopimda, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kutai Timur, Ketua DWP Kutai Timur, LT Kepala Dinas DPP KB Kutai Timur, dan tamu undangan lainnya. Pemerintah Kutai Timur melalui DPP KB Kutim juga turut memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para penyuluh KB berprestasi yang ikut serta aktif dalam penurunan stunting di Kutai Timur. Demikian saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM
Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Esther Pagabu dari RPD Kutim FM Sagata Kuta Timur, Kalimantan Timur. Dengar kita menuju Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat yang mengabarkan Bawaslu mendeklarasikan kampung pengawasan. Selengkapnya bersama dengan rekan Eci Daniel. Silakan rekan Eci. Pendengar LPPL se-Indonesia, Bawaslu Sumatera Barat baru saja mendeklarasikan kampung pengawasan partisipatif di Bawaslu Sumatera Barat. Lebih tepatnya di Nagari Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Selasa 10 Oktober lalu. Dimana dengan mendeklarasikannya kampung pengawasan partisipatif ini, pelanggaran-pelanggaran pemilu dapat diantisipasi dari dini Malaysia. Hal ini diungkapkan langsung Ketua Bawaslu Sumatera Barat melalui Forum Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Muhammad Kadafi. Dia juga mengungkapkan kita semua masyarakat diharapkan bergerak dan tergerak bersama-sama untuk melakukan pencegahan secara partisipatif tanpa melihat unsur apapun dan tentunya diharapkan semua pelanggaran akan hilang. Selain dengan kampung partisipatif, juga ada aplikasi sigap lapor Bawaslu, di mana cukup melaporkan kejadian pelanggaran pemilu langsung dengan menggunakan aplikasi tanpa harus menunggu ada pelanggaran lalu dilaporkan seperti sebelum-sebelumnya, di mana Bawaslu mengedepankan pencegahan dengan aplikasi ini. Selain itu, Sekretaris Daerah Pesisir Selatan Nawazin Rosta menegaskan bahwa pemilu adalah alat atau sarana untuk mencapai tujuan memilih pemimpin yang amanah dan dapat dipercaya. Dan melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap dapat memberikan konsentrasi politik kepada masyarakat dan semua deklarasi kampung pengawasan partisipasi ini membuat masyarakat melakukan hak dalam pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pendengar, Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afrikinus Medi juga mengungkapkan deklarasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat, khususnya untuk terlibat dalam pelaksanaan tepat pengawasan penyelenggaraan. Pemilu ini dapat menjadi spirit awal kebersamaan untuk mengawal pemilu 2024 mendatang, mana Bawaslu merupakan lembaga yang dimandatkan untuk mengawasi proses pemilihan pemilu. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh Bawaslu adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi potensi-potensi kecurangan yang terjadi serta melaporkan kecurangan terhadap Bawaslu. Di mana para pendengar, kegiatan kampung pengawasan partisipatif ini menjadi salah satu program unggulan Bawaslu yang dirancang langsung secara nasional oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam meningkatkan partisipasi pengawasan pemilu. Selain itu, pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik baik bagi masyarakat pemilu. Makin informasi jurnal pemilu dari Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, saya Isran yang melaporkan dari LPPL Langkiso FM untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Eci Daniel dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Dengan kita menuju Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang mengabarkan 20 pasang pengantin ikuti program Pakuli Anam. Dan selengkapnya bersama rekan Reva Normalina. Silakan laporan Anda, Reva. Per LPPL Indonesia, sebanyak 20 pasang pengantin mengikuti program Pakuli Anam di pelaminan pengantin Batasai. Sinergitas antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama dan PPPKK Kabupaten Banjar yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Banjar di Keshas Sultan Sulaiman Martapura Rabu pagi. Bupati Banjar Haji Fedi Mansur mengatakan program ini adalah upaya pemerintah untuk melayani masyarakat, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Tambahkannya, hanya Kabupaten Banjar se-Kalimantan Selatan satu-satunya yang memiliki program seperti ini. Sementara Kepala Disdukcapil Kabupaten Banjar Azwar menjelaskan kegiatan ini merupakan pengembangan dari inovasi yang dimiliki Disdukcapil Banjar, yaitu inovasi Pakuli Anam, kerjasama dan sinergi antara Disdukcapil dengan Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Banjar. Program ini untuk memudahkan masyarakat, khususnya pengantin yang baru menikah di KUA, dan langsung mendapatkan 6 dokumen, yaitu buku nikah, KTP pengantin laki-laki dengan perubahan status kawin, KTP pengantin perempuan dengan perubahan status kawin, kartu keluarga pasangan pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin laki-laki, dan kartu keluarga orang tua pengantin perempuan.
Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kementerian Agama tentang program Pakuli Anak oleh Bupati Banjar dengan Kepala Kemenak Kabupaten Banjar, dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara TPPKK Kabupaten Banjar dengan Disdukcapil Banjar tentang sinergisitas kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk mendukung tertib administrasi kependudukan di lingkungan keluarga oleh Ketua TPPKK Kabupaten Banjar Hajah Nurtina Dias dan Kepala Disdukcapil Banjar Azwan. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk berita Indonesia Live. Terima kasih Reva Normalina, Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pendengar kita menuju Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang mengabarkan KPU Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menerima estafet kirap pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur yang ditandai penandatanganan komitmen bersama dan pawai kendaraan. Selengkapnya bersama rekan Dewi Rati. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sragen menerima estafet kirap pemilu 2024 yang berasal dari KPU Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur yang akan menuju ke Jakarta. Penyerahan Lanjut estafet nanti kirap lagi. pemilu 2024 diselenggarakan di alun-alun Sasono Langan Putro Sragen Sabtu sore 7 Oktober 2023. Kirap estafet peserta pemilu 2024 tersebut ditandai dengan penyerahan bendera merah putih dari KPU Kabupaten Ngawi pada KPU Kabupaten Sragen. Tidak hanya kirap pemilu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pemilu damai antara Forkopimda Sragen dan seluruh peserta pemilu 2024. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono mengatakan, Kabupaten Sragen merupakan jalur kelima dari 7 jalur yang diawali dari Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, berlanjut ke sejumlah kabupaten kota, dan akan berhenti di kantor KPU Pusat. Kirap Pemilu 2024 merupakan program KPU secara nasional. Estafet kirap pemilu berlangsung selama 7 hari ke depan di Kabupaten Sragen yang melalui jalur-jalur menuju kecamatan-kecamatan untuk melakukan sosialisasi pemilu 2024. Jadi kirap pemilu ini merupakan program KPU secara nasional yang kemudian hari ini kita itu mengestafetkan kirap dari Jawa Timur ke Jawa Tengah yang merupakan titik kelima yang ujungnya itu nanti di Jakarta di Mambonjol dari kantor KPU RI berawal dari Morotai, Maluku Utara. Jalur ini nanti akan berkelanjutan sampai ke kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah. Di Sragen nanti 7 hari. Bupati Sragen Dr. Hajah Kusdinar Untung Yuni Sukawati menyatakan agar semua kontestan pemilu tetap berkompetisi secara sehat. Selain itu, juga harus menjaga kesatuan NKRI. Bupati optimis, pemilu akan berlangsung lancar dan aman di Kabupaten Sragen dengan kehadiran masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan optimal. Kirap pemilu 2024. Semoga ini momentum untuk sama-sama kita mengingatkan diri agar bersemangat untuk menyukseskan pemilu untuk Indonesia yang lebih maju. Siap untuk bersaing tapi tetap menjaga kerukunan dalam koridor nilai negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah di bawah kawalan Pak Kapolri, Pak Dandim dan semua pemilu di Kabupaten Sragen kami laksanakan dengan baik dan lancar. Insya Allah target 80% tingkat kehadiran akan bisa terwujud di Kabupaten Sragen. Selanjutnya, pelepasan kirap pemilu 2024 di Kabupaten Sragen diikuti oleh 18 partai politik, ditandai dengan pengibaran bendera start oleh Bupati Sragen, didampingi Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah dan Ketua KPU Sragen. Demikian Dewi Rati dari Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk berita Indonesia Live. Terima kasih Dewi Rati dari Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dengar berita teraktual lainnya akan kami hadirkan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live. Perhatian bro. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live
merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kami kembali di sesi ketiga Berita Indonesia Live yang akan menghadirkan berita dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, Jateng Gayeng Online Radio, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, dan Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Selanjutnya kita simak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live bersama dengan Bung Aan Kasianto. Silakan laporan Anda. Dengan RPP Indonesia, Presiden RI Joko Widodo menyambut kedatangan para pemimpin negara-negara pulau dan kepulauan yang akan mengikuti konferensi tingkat tinggi atau KTT Archipelagos and Island States atau AIS Forum 2023 di Bali International Convention Center BICC Kabupaten Badung, Bali, Rabu 11 Oktober 2023 pagi. Mengutip laman setkap.go.id, kedatangan para pemimpin negara-negara pulau dan kepulauan tersebut diawali oleh Deputi Perdana Menteri Fiji Manoa Seru Nakausabaria Kamika, Deputi Perdana Menteri Tonga Samiu Kuita Paipulu, dan Perdana Menteri Niu Irmani Makamau lagi-lagi. Selanjutnya adalah Perdana Menteri Sao Tome dan Principe Patrice Emery Trovoada, Perdana Menteri Timor Leste Sanana Gusmao, Perdana Menteri Tuvalu Kauseana Tano, serta Presiden Mikronesia Islewe Simina. AIS Forum ini adalah sebuah wadah kerjasama antar negara pulau dan kepulauan sedunia yang bertujuan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi permasalahan global dengan 4 area utama, yakni mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, ekonomi biru, penanganan sampah plastik di laut, dan tata kelola maritim yang baik. KTT AIS Forum diadakan untuk menguatkan peran AIS Forum sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif, serta sebagai platform gotong royong dalam mendorong agenda masa depan tata kelola laut global. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Bung Aan Kasianto. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Jateng Gayeng Online Radio. PJ Gubernur Jawa Tengah butuh sinergis semua elemen supaya pemilu sukses dan selengkapnya bersama rekan Sita. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menekankan agar semua elemen berkolaborasi dan bersinergi untuk menciptakan kesuksesan pemilu 2024 di Jawa Tengah. Nana menilai 3 indikator dalam pemilu meliputi partisipasi pemilih yang tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan, serta pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan. Hal tersebut diungkapkan Nana dalam sambutannya pada rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka persiapan operasi Mantap Brata 2023-2024 atau pengamanan pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh Polda Jateng di Hotel Patra Jasa Kota Semarang, Selasa 10 Oktober 2023. Jadi kami yakin dengan adanya kolaborasi, bagaimana dari pihak Forkopimda, sama KPU dan Bawaslu, yang dalam pelaksanaan pemilu nanti, pemilu dan pilkada di 2024 ini, saya yakin untuk Jawa Tengah pelaksanaan akan berjalan dengan baik. Kami sudah melakukan langkah-langkah bagaimana sosialisasi, kemudian bagaimana penentuan DPT, kan. Insya Allah dengan pelaksanaan rakor ini, kemudian nanti akan kita implementasikan di daerah untuk melakukan langkah-langkah pengamanan setiap pentahapan pemilu dan pemilu kada. Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan mulai diberlakukan pada tanggal 19 Oktober 2023. Setidaknya akan ada 21
lebih personil yang akan dikerahkan untuk pengamanan pemilu di Jawa Tengah. Jumlah itu masih ditambah personel dari TNI sebanyak kurang lebih 5.000 personil. Personil gabungan itu akan menjaga di 117.299 TPS dan tempat-tempat vital termasuk kantor KPU dan Bawaslu serta objek vital lain. Untuk mengantisipasi konflik yang ada di masyarakat, Polda Jateng juga membentuk Satgas Cooling System yang bertugas mendinginkan masyarakat atau meredam percikan konflik di masyarakat. Satgas ini terdiri atas Satgas Manajemen Media, Manajemen Sosial, dan Manajemen Kemitraan. Demikian yang bisa saya laporkan dari studio Jateng Gayeng Online Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Sita dari Jateng Gayeng Online Radio. Dengar kita mencoba menghubungi Mahardika. Kita matikan bro, alat-alatnya kita bawa pulang di Arko itu. Oke, selesai, kita lanjutkan besok lagi. Terima kasih telah menontonnya, dukung dengan subscribe, mudah-mudahan bermanfaat dan saya semakin bersemangat bikin video. Matur suwun.